Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa Darul Hasbi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita akan membahas tentang makharijul huruf. Pembahasan kali ini tentang makhrajul lisan. Makhraj lidah. Lidah dibagi menjadi 4 bagian. Bagian belakang namanya aqsa al-lisan. Bagian tengah namanya wasatul lisan. Bagian ujung namanya tarful lisan. Dan sisi lidah namanya hafatul lisan. Ini lidah. Yang pertama daripada makhraj al-lisan adalah aqsa al-lisan. Makhrajnya ada 2. Yang pertama qaf dan kaf. Di mana makhrajnya qaf? Makhrajnya qaf adalah lidah bagian belakang mengenai langit-langit yang lunak. Qa, coba. Qa. Jadi lidah bagian belakang mengenai langit-langit yang lunak. Tempelkan aqqa. Qa. Qa. Qi. U. Aqqa. Qa. Qi. U. Aqqa. Ketika dalam keadaan fathah, maka jangan memonyongkan bibir kita. Sebuah kesalahan ketika mengucapkan qaf yang berharokat fathah adalah dengan memonyongkan bibir. Maka yang benar adalah qa, qa, qi, u. Wa idza qila lahum qila qa, qi, u, aqqa. Qa, qi, u, aqqa. Kemudian huruf qaf diperhatikan ketika dalam keadaan sukun, maka suara akan memantul. Aqqa, aqqa, uqqa, iqqa. Para ulama berselisih pendapat tentang pantulan daripada qaf. Ada yang mengatakan qaf memantul ke fathah. Yamilu ilal fathah, condong ke fathah. Ada bilang condong ke kasrah, condong ke dhammah, atau condong kepada harakat sebelumnya. Sedangkan sebagian ulama mengatakan al-qalqalah la tamilu illa ayyi harakah. Qalqalah tidak bergeser ke fathah, kasrah dan dhammah. Ketika sebelumnya hurufnya fathah, aqqa. Ketika sebelum huruf qaf dhammah, uqqa, iqqa. Tidak berbeda dalam keadaan qaf sukun sebelumnya fathah, kasrah atau dhammah. Kenapa? Karena qaf tidak yamilu ila hayy harakah. Ini pendapat, salah satu pendapat daripada Dr. Aiman Rushdi Suwaid. Mengatakan aqqa, uqqa, iqqa. Kemudian ketika huruf qaf, ketika ada nun sukun ketemu dengan qaf, maka dibaca tebal. Min qa, min qablikum, min qa. Nah, aqrabu ilal izhar. Maka dikatakan ikhfa'nya ikhfa ab'ad, litaba'udi baina nun wal qaf. Kenapa? Karena berjauhan antara nun dan qaf, maka aqrabu ilal izhar. Min qa, min qablikum, min qablik. Ini qaf. Qi, u, aqqa. Ketika fathah dibuka qa, karena memiliki sifat isti'la tapi munfatihah. Qa, qi, u, aqqa. Jadi makhraj qaf adalah lidah bagian belakang mengenai langit-langit yang lunak. Kesalahan ketika mengucapkan qaf, yang pertama dibaca menjadi kaf. Ya. Qila, qila, yang benar qila, dan tidak boleh qila tapi qila, qa, qila, qila. Jangan dibaca seperti kaf. Jangan baca kaulan tapi qa, qawlan karima, qawlan karima. Kesalahan kedua adalah memonyongkan bibir daripada qaf ketika dalam keadaan fathah. Contohnya, ya, kesalahan, ya, qala wa idh qala. Tapi yang baca yang benar wa idh qala, qala wa idh qala rabbuk, rabbuk. Qaf dalam keadaan sukun tidak condong ke
kau harokat mana saja, tapi tetap dalam keadaan sukun. Aqqa, uqqa. Kemudian qaf dalam keadaan kasrah, jangan dibaca mengambil ancang-ancang. Qila, qila, tidak, tapi qila. Kenapa? Karena memiliki sifat isti'la tapi munfatihah. Wa idza qila lahum, wa idza qila lahum, qila. Ini makhraj qaf. Kemudian makhraj yang kedua daripada aqsal lisan adalah kaf. Di mana makhrajnya kaf? Makhrajnya lidah bagian belakang mengenai langit-langit yang lunak dan yang keras, yang bertulang secara bersamaan. Dikatakan aqsal lisan ma'a al-hanak al-lahmi wal hanak al-sulbi. Langit-langit yang lunak dan yang keras. Contohnya, coba ka, dibuka mulutnya, ka, ki, ku, ak, ka, ki, ku, ak, ka, ki, ku, ak. Dalam keadaan sukun, kaf ada dua sifat yang berlawanan. Yang pertama, asyiddah. Kemudian yabda bisyiddah wa yakhruju bil hamas. Ketika dalam keadaan sukun, kaf dimulai dengan tertahannya suara. Kemudian selepas itu baru tunaikan sifat yang kedua adalah al-hams, jarayan an-nafas, berjalannya nafas. Maka dua sifat yang berlawan ini bagaimana bisa berjalan? Padahal bertentangan, gak mungkin dia diam dan berjalan. Maka oleh para ulama mengatakan yabda bisyiddah, dimulai dengan syiddah dulu, kemudian diakhiri dengan al-hams, dengan al-hamsu, yaitu berjalannya nafas. Contohnya, ak, saya berhenti dulu, kita tunaikan syiddahnya. Mana syiddahnya? Tertahannya suara. Ak, ini syiddah. Mana hamsnya? Ak. Ya, contohnya alam nashrah laka sadrak. Tertahan dulu sedikit, tunaikan daripada syiddahnya, baru diakhiri dengan hams. Coba ka, ki, ku, dalam keadaan fathah dibuka. Ka, ki, ku, ak. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raqa. Kaf, ka, ki, ku. Ketika dalam keadaan sukun, maka dimulai dengan syiddah dan diakhiri dengan hams. Apa itu syiddah? Asyiddah, inhibas, jarayan, as-saut, tertahan jalannya suara. Apa itu al-hamsu? Berjalannya nafas. Maka ditahan dulu, tunaikan sifat syiddahnya, baru dikeluarkan dengan hams. Qaf dan kaf punya sifat yang berbeda. Yang pertama, qaf punya sifat isti'la, sedangkan kaf punya sifat istifal, tipis. Ka, ki, ku, dalam dhammah menyongkan. Ku, ak. Ketika ada nun sukun bertemu dengan kaf, maka sama namanya ikhfa ab'ad. Man kana. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka ka ki ku bak ak. Ini huruf kaf. Maka makhrajnya qaf dan kaf di aqsal lisan, tetapi memiliki makhraj yang berbeda. Pada qaf, lidah bagian belakang mengenai langit-langit yang lunak, sedangkan pada huruf kaf, lidah bagian belakang mengenai langit-langit yang lunak dan yang keras secara bersamaan. Mungkin kita bisa praktikkan dalam latihan-latihan kita. Selamat mencoba. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.